Respons kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia, ini kata Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, merespons kekalahan telak tim asuhannya dari Australia pada laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium. Kluivert merasa kecewa dengan kekalahan telak 5-1 yang didapatkan dari Australia. Namun, Kluivert bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Kluivert menilai para pemain timnas Indonesia telah bermain maksimal. Bahkan, Kluivert menilai timnas Indonesia telah bertarung bak raja hutan, singa. Saya pikir kami bertarung seperti singa, kami tidak pernah menundukkan kepala kami, ucap Kluivert seusai laga. Tetapi saya sangat kecewa dengan hasilnya. Bukan hanya buat kami tetapi untuk semua orang yang mendukung kami, ujarnya menambahkan. Komentari penalti Kevin Dix yang gagal. Timnas Indonesia sejatinya punya kesempatan untuk unggul. Ini setelah wasit menunjuk titik putih untuk skuad Garuda pada menit 6. Penalti diberikan setelah Rafael Struijk dijatuhkan Queiroz. Namun, Kevin Dix yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Sepakan keras pemain FC Copenhagen itu tidak menjadi gol. Bola membentur tiang kiri atas gawang Australia yang dikawal Matt Ryan. Jika penalti itu bisa dieksekusi dengan baik, itu akan menjadi pertandingan yang berbeda, ucap Kluivert. Bagaimana menurut kalian? Respons Erick Thohir usai kekalahan, masih tetap optimis. Ketua PSSI Erick Thohir mengutarakan akan bekerja keras membangun timnas setelah dikalahkan Australia 5-1. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tulis Erick dalam postingan Instagram. Erick juga mengutarakan akan mendukung timnas, walaupun menerima kekalahan telak. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, tambah Erick. Respons ST lihat timnas Indonesia dibantai Australia, bongkar kelemahan permainan Patrick Kluivert. Respons mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong setelah debut Patrick Kluivert berujung drama pembantaian dari Australia dalam lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong ikut meramaikan nonton bareng laga matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia. Ini juga jadi laga debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Sayang, debut Patrick Kluivert tidak berakhir manis. Timnas Indonesia harus remuk redam dengan skor 1-5 di markas Australia, Sydney Football Stadium. Kekalahan tersebut membuat kans timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terancam. Shin Tae-yong yang kebersamaannya dengan timnas Indonesia diakhiri oleh PSSI pada Januari 2025 itu buka suara usai laga. Menurutnya, ada 3 penyebab utama kekalahan timnas Indonesia sore hari ini. Menurutnya, para pemain kurang mendapatkan waktu latihan saat menjalani laga yang digelar. Akibatnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut menganggap banyak momen di mana pemain timnas Indonesia sering lepas dalam mengawal lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut banyak gol lawan sore ini tercipta dari skema bola mati. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap memuji kerja keras para pemain. Para pemain bekerja keras, memang pressing para pemain depan sudah baik, ujar Shin Tae-yong. Tetapi karena tidak banyak waktu untuk latihan, tentunya banyak lepas waktu momen man-to-man marking. Lebih lanjut, pelatih yang terkenal disiplin dalam melatih ini, menyebut salah satu faktor kekalahan timnas Indonesia karena jeleknya dalam mengantisipasi situasi set piece. Tercatat 2 dari 5 gol yang bersarang di jala gawang Martin Paes terjadi lewat proses set piece. Jadi mungkin penyebab kekalahan itu ya juga ada di set piece juga, ujarnya. Shin Tae-yong menyayangkan timnas Indonesia kebobolan dari skema bola mati. Namun, beberapa pihak menilai kekalahan itu cukup wajar mengingat tidak banyak bagi Patrick Kluivert untuk menyatukan pemain. Selain itu, Shin Tae-yong juga sebut pasukan Garuda punya kans untuk unggul lebih dahulu melalui eksekusi penalti Kevin Dix. Namun, eksekusinya digagalkan oleh mister gawang Australia. Momen tersebut langsung meruntuhkan mental skuad timnas Indonesia. Sangat disayangkan sebenarnya tidak perlu sama sekali kebobolan gol dari set piece, ujar Shin Tae-yong. Mungkin karena pelatih Patrick tidak punya banyak waktu untuk latihan teknis. Mungkin alasannya itu ya. Memang kita tadi ada kesempatan cetak gol di awal, terang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tapi karena tidak dieksekusi dengan baik, mungkin itu yang jadi penyebab, lanjutnya. Timnas Indonesia dengan kekalahan ini membuat langkah mereka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin berat. Secara peluang, skuad Garuda belum tertutup. Catatannya adalah, sangat kecil kemungkinan Patrick Kluivert untuk membawa skuad Garuda otomatis lolos ke putaran final mendampingi Jepang. Bagaimana menurut kalian? Soal tidak panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia, ini kata Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert,
menjawab pertanyaan tentang keputusannya yang tidak memanggil Asnawi Mangkualam untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Asnawi tidak masuk daftar 30 pemain timnas Indonesia untuk 2 laga bulan Maret 2025. Kluivert lebih mempercayai Kevin Dix, Sandy Walsh, hingga Eliano Reijnders untuk pos fullback dan wingback kanan. Tidak ada alasan khusus. Kebijakan Kluivert terbilang mengejutkan. Sebab, Asnawi adalah kapten timnas Indonesia ketika masih dilatih Shin Tae-yong. Dia juga rutin menjadi pemain utama. Tidak ada alasan khusus. Karena ada banyak pemain yang tidak masuk skuad, ujar Kluivert dalam konferensi pers di Sydney. Tetapi hal yang paling penting adalah pertandingan besok, bukan tentang siapa yang ada atau tidak ada dalam skuad. Saya sangat senang dengan tim yang saya pilih, dan kami perlu fokus pada pertandingan besok, jelas arsitek asal Belanda tersebut. Beberapa pemain dipertanyakan. Sementara itu, pilihan Kluivert terhadap beberapa pemain juga dipertanyakan. Misalnya pemanggilan Hoki Caraka ke timnas Indonesia, yang dianggap masih belum layak. Selain itu, beberapa pemain seperti Nathan Koyaon, Rafael Struijk, hingga Eliano Reijnders yang minim menit bermain di klub, tetap dipercaya Kluivert ke timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Inilah 2 penyebab Elkan Bagot belum layak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot sempat digadang-gadang bakal dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Tetapi, belakangan, kabar menyebut bahwa Elkan takkan memperkuat timnas Indonesia. Penyebabnya, Elkan Bagot dikabarkan menolak panggilan untuk membela skuad Garuda dari Patrick Kluivert. Menurut pengamat sepak bola, Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan ini, Elkan Bagot dikabarkan menolak karena ingin fokus di klubnya, Blackpool FC, lebih dahulu agar mendapat menit bermain. Selain karena Elkan Bagot yang memang menolak panggilan itu, sejumlah alasan dinilai membuat sosok bek dengan tinggi 196 cm itu layak dicoret Patrick Kluivert. Apa saja? 1. Menit main. Salah satu penyebab Elkan Bagot layak dicoret Patrick Kluivert adalah menit main. Diketahui, menit bermain Elkan menurun di Blackpool FC menyusul cedera yang membuatnya absen panjang. Diketahui, Elkan Bagot absen hampir 2 bulan. Dia sudah tak masuk skuad sejak akhir Agustus 2024. Elkan pun baru pulih kembali pada awal November 2024. Kini, Elkan Bagot pun baru mentas di 12 laga dalam berbagai kompetisi bersama Blackpool FC. Dari penampilannya selama 831 menit bersama Blackpool FC, dia mencatatkan 1 assist. 2. Kebugaran. Selain menit main, sosok Elkan Bagot juga perlu dipertimbangkan karena kondisi fisiknya. Usai cedera panjang, dia bisa jadi belum berada dalam kondisi optimal. Dengan kondisi di atas, Elkan dikhawatirkan kesulitan mengimbangi permainan para pemain lain di timnas Indonesia. Apalagi, dia sudah lama tak memperkuat skuad Garuda sehingga perlu membangun chemistry lagi dengan para pemain inti timnas Indonesia. Diketahui, Elkan terakhir kali membela timnas Indonesia pada awal 2024. Tepatnya, dia main di laga melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar pada 28 Januari 2024. Bagaimana menurut kalian? Nur Alim menakar peran Joey Pelupesi di timnas Indonesia, kalau era dulu mirip Bima Sakti. Joey Pelupesi, ex-pilar Sheffield Wednesday, Inggris, yang kini memperkuat klub Belgia, Lommel, itu merupakan satu dari 5 wajah anyar di timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert selain Emil Audero Mulyadi, Dean James, Ula Romeni, dan Septian Bagaskara. Mengingat pengalaman dan jam terbangnya yang terbilang tinggi, tak menutup kemungkinan gelandang bertahan berusia 31 tahun akan selalu masuk daftar starting 11. Jika Patrick Kluivert menerapkan formasi 4-3-3, Joey Pelupesi merupakan pilihan yang tepat di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Sentral timnas Indonesia. Nur Alim atau yang akrab disapa Jabrik mencoba menjabarkan peran sentral Joey Pelupesi, khususnya terhadap lini belakang timnas Indonesia. Mantan bek timnas Indonesia dan Persija Jakarta tersebut menjelaskan bahwa gelandang bertahan harus bisa memutuskan serangan lawan. Jika peran itu bisa diemban dengan baik, maka bisa dipastikan lini belakang menjadi aman. Terutama buat pemain belakangnya, ada kecenderungan kita akan aman. Karena dari serangan pemain lawan, di gelandang itu ada pemutus. Itulah nomor punggung 6 itu. Jadi kita juga pemain belakang ini lebih fokus untuk menjaga pertahanan, kata Nur Alim lewat kanal YouTube NTV Sportcast. Kalau dia kokoh, kita juga di belakang lebih tenang, lebih konsentrasi. Disitulah kelebihannya dari pemain yang nomor 6 itu. Dia pemutus serangan lawan, imbuhnya. Mirip Bima Sakti. Di zaman Anda di timnas Indonesia dulu, siapa yang menjalankan peran Joey Pelupesi? Pemutus serangan itu karena kita banyak sekali teman-teman waktu itu, pemain nomor 6 itu ada Bima Sakti, ada Eri Irianto almarhum. Di situ mereka punya karakter-karakter yang tersendiri. Punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing, jawabnya.
Tapi waktu di timnas itu memang yang spesialis itu untuk buat yang nomor 6 itu, pemain gelandang bertahanlah kalau sekarang. Itu memang di situ ada Bima Sakti, karena dia mainnya lugas dan simpel. Jadi pemutus serangan-serangan lawan di tengah itu ya Bima Sakti, tutur legenda yang kini berusia 51 tahun itu. Peluang Marcelino dan Eliano. Tak cuma mengomentari kehadiran Joey Pelupesi, ex tukang jagal Bandung Raya dan PKT Bontang juga mengomentari tak dipanggilnya Egy Maulana Fikri ke timnas Indonesia. Jadi kalau kita lihat dengan absennya Egy sebenarnya berpengaruh bagi tim. Tapi kan di situ banyak pemain-pemain yang flank dan yang pemain-pemain gelandang. Cuma sedikit banyak juga itu kan tergantung skema yang akan dimainkan Patrick Kluivert, katanya. Jadi bermainnya itu nanti seperti apa? Apalagi nanti menghadapi tim sekelas Australia. Di posisi ini juga bisa bermain Marcelino Ferdinand dan Eliano Reijnders, ujar Nur Alim. Bagaimana menurut kalian? Penyerang 44 tahun Herman Zumafo ingin dipanggil ke timnas Indonesia, ini katanya. Patrick Kluivert berani panggil penyerang 44 tahun Herman Zumafo ke timnas Indonesia untuk laga selanjutnya? Pernyataan mengejutkan disampaikan penyerang naturalisasi asal Kamerun, Herman Zumafo, setelah mengantarkan sang klub, Persiba Balikpapan, promosi ke Liga 2 musim depan. Legenda hidup PSPS Pekanbaru ini mengaku siap jika dipanggil pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Meski sadar sudah tidak muda lagi, penyerang bertinggi badan 186 cm ini siap jika tenaganya dibutuhkan Patrick Kluivert. Semua pesepak bola memiliki keinginan membela tim nasional. Jadi kalau ada panggilan, saya akan meresponsnya dengan positif, kata top skor Liga 2 Indonesia 2008-2009 itu. Saya paham umur saya sudah tidak muda lagi untuk bersaing di level tertinggi. Namun, lewat kerja keras, saya optimistis bisa melakukannya, lanjut penyerang berbadan besar ini. Herman Zumafo cetak 9 gol bersama Persiba Balikpapan. Bersama Persiba Balikpapan musim ini, Herman Zumafo mengemas 9 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan. Jumlah 9 gol masih lebih baik ketimbang penyerang timnas Indonesia lain. Ramadan Sananta baru mencetak 4 gol bersama Persis Solo. Ula Romeni baru mencetak 3 gol bareng FC Utrecht dan Oxford United, sedangkan Ragnar Oratmangoen mengemas sebiji gol bersama FCV Dender. Peluang Herman Zumafo dipanggil Patrick Kluivert sangat kecil. Apakah fakta ini membuat Patrick Kluivert akan membawa Herman Zumafo ke timnas Indonesia? Peluangnya sangat kecil. Sebab, lawan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah berat. Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga mumpuni dari segi kualitas. Karena itu, menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Diserang masyarakat Indonesia setelah Kevin Dix cedera, Trevoh Chalobah pilih batasi komentar di Instagram. Masyarakat Indonesia menyerang akun Instagram Trevoh Chalobah yang sempat berduel dengan Kevin Dix hingga berujung cedera. Mayoritas netizen Indonesia kesal dengan Trevoh Chalobah yang dianggap menjadi penyebab bek timnas Indonesia itu mengalami cedera. Woi Kevin Dix cedera, tulis akun Freeze Y1 di unggahan terbaru Trevoh Chalobah yang memiliki akun Instagram Yung Chalobah. Gara-gara lo, Trevoh Chalobah, sambung akun Zam_MLTZMM. Trevoh Chalobah pilih batasi kolom komentar di Instagram. Disinyalir pusing mendapat serangan di atas, Trevoh Chalobah memilih membatasi komentar yang masuk di akun Instagramnya. Alhasil, serangan bernada kasar sudah tak lagi masuk ke kolom komentar unggahan pesepak bola 25 tahun tersebut. Namun, tidak semua pencinta sepak bola tanah air menyerang Trevoh Chalobah. Mayoritas dari mereka malah memberi dukungan kepada ex-pemain Crystal Palace itu karena tidak melakukan kesalahan atas cedera yang dialami Kevin Dix. Sekadar diketahui, Kevin Dix ditarik keluar di menit 79 laga FC Copenhagen versus Chelsea yang merupakan laga leg 1/16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Ia digantikan pemain lain karena 1 menit sebelumnya mengalami masalah pada engkel. Kevin Dix cedera engkel setelah salah tumpuan ketika menjatuhkan Trevoh Chalobah. Sudah jatuh tertimpa tangga, Kevin Dix juga menerima kartu kuning dari wasit karena pelanggaran yang dibuatnya. Kevin Dix salah tumpuan saat terjatuh. Kesimpulannya, Kevin Dix cedera murni karena kesalahannya saat melakukan tumpuan. Alhasil, banyak pencinta sepak bola Indonesia yang memberi pembelaan kepada Trevoh Chalobah. Kevin Dix cedera karena salah tumpuan bukan gara-gara Chalobah. Jangan rasis dan jangan hujat Chalobah ya, tulis akun Vibesbal, ID. Yang nyerang Chalobah fix netizen Indo enggak nonton pertandingannya. Itu Kevin Dix jatuh sendiri. Tolong netizen Indo jangan FOMO SDM rendahnya jangan ditunjukin, malu hei, tulis akun Rizky DGM 25. Dalam unggahan di stories Instagramnya yang eksklusif, Kevin Dix mengaku akan menjalani pemeriksaan cedera. Ia mengaku akan mengupdate kondisinya di akun Instagramnya. Sekarang harapannya Kevin Dix tidak mengalami cedera parah sehingga tersedia membela timnas Indonesia.
Bagaimana menurut kalian? Meski kalah dari Chelsea, pelatih FC Copenhagen puji penampilan Kevin Dix. Juru taktik FC Copenhagen, Jacob Nestrup memuji penampilan Kevin Dix saat timnya berjumpa Chelsea di leg 1 babak 16 besar Liga Eropa 2024 i 2025. Meski laga yang digelar di Parken Stadium itu Copenhagen kalah 1-2, Nestrup menilai Kevin Dix bermain begitu baik hingga gawang timnya tidak terlalu banyak kebobolan. Dalam laga FC Copenhagen versus Chelsea, pemain timnas Indonesia tersebut tampil selama 79 menit. Namun, Kevin Dix terpaksa harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Kecewa gagal kalahkan Chelsea. Jacob Nestrup mengatakan seharusnya tim asuhannya bisa menahan imbang Chelsea dalam laga itu. Namun, hasil akhir FC Copenhagen harus menerima kekalahan dari Chelsea. Gol tunggal tim tuan rumah ditorehkan oleh Gabriel Pereira menit ke-79. Sementara itu, 2 gol The Blues, julukan Chelsea, dicetak oleh Reece James dan Enzo Fernandez. Tidak ada yang bisa kami lakukan secara berbeda. Pertandingan ini bisa saja berakhir 0-0 atau 1-1. Mereka punya 1 peluang dan mencetak 2 gol yang hebat, saya sangat menghormati itu. Sementara kami punya 2 peluang dan mencetak 1 gol, kata Jacob Nestrup dilansir dari laman resmi FC Copenhagen. Kevin Dix berperan penting. Pelatih berusia 36 tahun itu mengungkapkan alasan memilih perubahan formasi dari awal musim, dengan 3 bek tengah dan 2 bek sayap. Terkadang dia memilih formasi 5-2-3 atau 5-4-1. Itu berhasil dengan baik dalam pertandingan melawan Manchester City, dan kami pikir strategi terobosan Chelsea sedikit mengingatkan pada strategi mereka. Jadi, itulah mengapa kami memilih formasi hari ini, katanya. Di mana Kevin Dix berada di peran sentral dan maju sebagai pemain nomor 6, dan dia melakukannya dengan sangat baik, dan itu juga berkontribusi pada fakta bahwa mereka tidak mencetak terlalu banyak gol, sambungnya. Terkait cedera Kevin Dix. Terkait kondisi Kevin Dix, melalui konten eksklusif di Instagram, pemain berusia 28 tahun itu mengabarkan kondisinya mulai baik-baik saja. Tidak ada yang terlalu buruk. Namun, Kevin Dix mengaku akan kembali diperiksa oleh pihak klub untuk mengetahui lebih lanjut. Ini benar-benar menyakitkan, tetapi dokter mengatakan tidak terlalu buruk. Besok saya akan scan dan memberitahu kalian tentang hasilnya. Tetap optimis, kata Kevin Dix via updatean di konten eksklusif di Instagram. Bagaimana menurut kalian? Jakpro buka peluang Persija main di JS April 2025. Pengelola Jakarta International Stadium, JIS, mengungkapkan Persija Jakarta kemungkinan akan bermain di lapangan yang berlokasi di Jakarta Utara itu pada April 2025 mendatang. Seperti yang diketahui, Persija akan melawan Persebaya pada 12 April 2025 mendatang. Pertandingan ini diselenggarakan di kandang Persija. April insya Allah main. April besok mudah-mudahan main, kata Head of Strategic Business Unit JS Sinta Syamsul Arif kepada wartawan, Rabu, 19 Maret 2025. Meski demikian, lanjut Sinta, hal tersebut diserahkan lagi kepada Persija. Sebab, hanya mereka yang bisa menilai apakah rumput lapangan nantinya layak digunakan atau tidak. Tergantung dia akan melihat lagi nih, diverifikasi lagi rumput dan lapangannya. Saat ini kan rumput dalam perawatan optimal. Kondisinya kalau saya lihat mata itu bagus. Tapi kan mereka lain tuh, ada pantulnya, ada safety-nya, ada playable-nya, ada apa banyak faktor, yang saya mungkin gak paham, terangnya. Kayak kemarin beberapa kali saya bilang ini bagus kok. Ternyata kurang playable. Biasanya memang kita diskusi nih sama dia, gimana-gimana. Enak sih sebenarnya, teman diskusi sih sama Persija, tambahnya. Oleh karena itu, dia berharap JIS bisa segera menjadi tempat bermain Persija usai Lebaran 2025. Jadi nanti mudah-mudahan kalau seandainya berjalan lancar, tidak ada kendala yang berarti, mudah-mudahan habis Lebaran dia bisa main di JS, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Persija terancam keluar dari 4 besar, manajemen protes hukuman terlalu berat Maciej Gajos. Persija Jakarta membutuhkan semua pemain terbaik untuk mengamankan zona 4 besar di etape terakhir Liga 1 2024 i 2025. Persija Jakarta dalam posisi pelik selepas jeda internasional. Liga 1 2024 i 2025 akan memasuki etape terakhir dengan 8 pertandingan sisa tanpa terpotong jeda pada April-Mei. Sayangnya Macan Kemayoran justru akan mengawali periode tersebut tanpa 2 pemain asing andalan, Maciej Gajos dan Gustavo Almeida. Pemain asal Polandia dan Brasil tersebut sama-sama mendapatkan kartu merah pada laga terakhir kontra Arema FC. Kabar lebih buruk, Komisi Disiplin PSSI menambah hukuman untuk Gajos dan Almeida. Almeida mendapatkan tambahan hukuman 2 pertandingan, yang berarti total 3 pertandingan. Gajos lebih berat, dengan tambahan hukuman 4 pertandingan, yang berarti total 5 pertandingan. Padahal, mantan Kapten Lechia Gdańsk itu mendapat kartu merah yang bisa diragukan kepantasannya.
Pelatih Carlos Pena memprotes keputusan tersebut dari tepi lapangan serta kala jumpa pers usai pertandingan. Kartu merah Maciej Gajos itu tidak adil, terang Carlos Pena. Orang yang mengerti bola bisa paham bahwa dia itu mencoba passing, setelah itu tidak sengaja menginjak kaki lawan. Jadi saya pikir ini tidak kartu merah 100%. Implementasi VAR musim ini terlihat kerap membuat wasit overthinking, mengambil keputusan yang seharusnya tidak diambil. Soal VAR, itu adalah alat yang bagus untuk sepak bola tapi harus ada orang yang bisa mengoperasikannya dengan baik, ujar Pena. Butuh orang yang bagus juga untuk membantu wasit tengah mengambil keputusan. Manajemen Persija melalui manajer Bambang Pamungkas pun memutuskan mengajukan banding. Kami mempertanyakan dasar untuk memberikan tambahan hukuman kepada Maciej Gajos, ujar BP. Memang ada ruang untuk melakukan banding untuk hukuman Gajos. Oleh karena itu kami memutuskan untuk melakukan banding. Persija dalam kondisi genting di klasemen perolehan hanya sekali menang dalam 7 laga terakhir. Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya punya 43 poin di peringkat 4, sama dengan Malut United. Persija memiliki 1 laga tunda melawan Madura United yang bisa digunakan untuk menjauh pada 6 April. Bagaimana menurut kalian? Komdis PSSI beri sanksi tambahan untuk 2 pemain Persija, Bambang Pamungkas bersuara. Komite Disiplin, Komdis, PSSI telah memberikan sanksi kepada 2 pemain Persija Jakarta, yakni Gustavo Almeida dan Maciej Gajos. Keduanya mendapatkan kartu merah langsung saat Persija berhadapan dengan Arema FC. Dalam laga itu, Persija takluk 1-3. Gustavo Almeida dan Maciej Gajos di kartu merah akibat melakukan tackle berbahaya terhadap pemain lawan. Kemudian, Persija mengumumkan bahwa kedua pemain tersebut kini harus menghadapi hukuman tambahan dari Komdis PSSI. Setelah dipastikan absen dalam 1 pertandingan terdekat versus Madura United, Gustavo dan Gajos mendapatkan tambahan sanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI, ungkap Persija. Menurut pasal 49 ayat 1 huruf B dan ayat 2 Kode Disiplin PSSI tahun 2023, Gustavo menerima hukuman tambahan larangan bermain 2 pertandingan dan denda 10 juta rupiah. Di sisi lain, Gajos mendapatkan tambahan sanksi yang lebih berat. Ia dikenakan larangan bermain sebanyak 4 pertandingan dan denda sebesar 10 juta rupiah. Khusus untuk sanksi Gajos, PSSI memungkinkan Persija untuk mengajukan banding ke Komite Banding PSSI sesuai dengan pasal 119 Kode Disiplin PSSI. Sementara itu, Bambang Pamungkas selaku manajer tim Persija, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengajukan banding untuk hukuman tambahan terhadap Maciej Gajos. Bambang Pamungkas berharap pengajuan banding ini dapat memberikan hasil yang positif bagi timnya. Pada prinsipnya kami menghormati keputusan Komisi Disiplin, ujarnya. Namun demikian kami mempertanyakan dasar untuk memberikan tambahan hukuman kepada Maciej Gajos. Memang ada ruang untuk melakukan banding untuk hukuman Gajos. Oleh karena itu kami memutuskan untuk melakukan banding. Surat permohonan banding sudah kami kirimkan. Segala materi pendukung untuk memperkuat permohonan banding pun sudah kami siapkan dan sertakan. Semoga hasilnya positif, ujar Bambang Pamungkas. Bagaimana menurut kalian? Supporter Timnas Indonesia di Australia adakan bukber hingga Sydney Football Stadium tambah 2 ruangan sholat selama laga. Supporter Timnas Indonesia yang hadir di Sydney Football Stadium bisa dengan tenang menunaikan ibadah puasa Ramadan dan sholat wajib selama pertandingan. Supporter Timnas Indonesia yang hadir di Sydney punya beberapa agenda sebelum laga melawan Australia di Sydney Football Stadium. Melansir Garuda Australia, ada agenda buka bersama sehari sebelum laga atau pada 19 Maret 2025. Acara itu dimeriahkan oleh kehadiran Fitri Carlina, Matias Kow Perancis dan YouTuber Haris Pardede alias Bung Harpa. Buka bersama supporter Timnas Indonesia tersebut digelar di Herald Park Community Hall 1 Dalgay Way, Forest Lodge, Sydney pada pukul 17.30 hingga pukul 20.30 waktu setempat. Sedangkan untuk hari H pertandingan, Garuda Australia sudah membagikan rundown untuk para supporter memasuki venue. Mereka merencanakan berkumpul pada Gate 1 Sydney Football Stadium pada pukul 17.30 waktu setempat. Kemudian para supporter melakukan buka bersama di stadion pukul 19.10. Kick-off laga Australia versus Timnas Indonesia digelar pukul 20.10 waktu setempat. Adapun untuk kewajiban menunaikan sholat maghrib dan isya, supporter tak perlu khawatir karena Sydney Football Stadium sudah menyediakan 2 ruang sholat tambahan selama laga. Hal ini berkat kerjasama Australia Indonesia Football Council dengan Football Australia. Australia Indonesia Football Council, AIFC, mengumumkan bahwa melalui kerjasama dengan Football Australia, stadion akan menyediakan 2 ruang tambahan untuk sholat selama pertandingan mendatang di Allianz Stadium, bunyi rilis AIFC. Karena pertandingan ini berlangsung di bulan Ramadan, kami memahami bahwa banyak penggemar perlu berbuka puasa dan menunaikan sholat maghrib sebelum kick-off. Berkat dukungan dari Football Australia,
Tambahan ruang ini akan membantu memastikan pengalaman yang lebih nyaman bagi para penonton. Inilah alasan mengapa IFC hadir untuk mewakili dan mendukung komunitas kita, serta memastikan kebutuhan penggemar terpenuhi dalam acara sepak bola besar. Kami berterima kasih kepada Football Australia atas kerjasamanya dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, tambahnya. Diperkirakan ada 5.000 lebih supporter timnas Indonesia yang hadir di Tribune Away Sydney Football Stadium. Garuda Australia memiliki kampanye untuk membuat timnas Indonesia merasa bertanding di kandang sendiri dengan tagar Sydney Kandang Garuda. Sebanyak 3.250 sold out di penjualan pertama yang dibuka sejak 3 bulan lalu, kata Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni dalam program E-News. Kemudian 4.000 sampai 5.000 di penjualan kedua dan ketiga. Dalam seminggu terakhir juga kita sudah meramaikan media sosial dengan video-video can kita untuk supporter yang akan ke Sydney, tambahnya. Sementara itu, IFC terus melakukan pendampingan untuk supporter timnas Indonesia yang datang langsung ke Sydney Football Stadium. 5.000 lebih kalau dari perkiraan saya, untuk supporter timnas Indonesia yang hadir, kata Presiden IFC, Alex. Melihat sisa tribun dan data dari Garuda Australia, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Kisah supporter timnas Indonesia rasakan Sydney jadi kandang Garuda, 5.000 lebih supporter hadir saat lawan Australia. Lewat akun Instagram Garuda_Australia, kelompok supporter yang berbasis di negeri Kanguru sudah sejak Minggu, 16/3/2024, melakukan penyambutan pemain-pemain timnas Indonesia. Tak cuma itu, jumlah penjualan tiket untuk supporter timnas Indonesia juga terus bertambah dari hari ke hari saat mendekati hari pertandingan. Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni menjelaskan bagaimana para supporter timnas Indonesia dalam seminggu ini sudah menyemarakkan suasana Sydney jelang lawan Australia. Sebanyak 3.250 sold out di penjualan pertama yang dibuka sejak 3 bulan lalu, kata Osvaldo Giovanni dalam program E-News. Kemudian 4.000 sampai 5.000 di penjualan kedua dan ketiga. Dalam seminggu terakhir juga kita sudah meramaikan media sosial dengan video-video can kita untuk supporter yang akan ke Sydney, tambahnya. Garuda Australia berkolaborasi dengan IFC, Australia Indonesia Football Council, untuk mengakomodasi supporter timnas Indonesia yang datang langsung ke Sydney Football Stadium. IFC yakin bahwa diplomasi olahraga semacam ini akan memainkan peran krusial untuk penguatan hubungan Australia dan Indonesia, bunyi rilis IFC. Pertandingan ini tidak hanya sebagai platform untuk merayakan sepak bola tapi juga melakukan kolaborasi dan kerjasama menguntungkan melalui sepak bola. Dalam hal ini, IFC melakukan pendampingan bersama Garuda Australia untuk supporter yang datang langsung ke Sydney Football Stadium. Kemudian, IFC juga menyediakan maskot dari pesepak bola usia 6 hingga 9 tahun yang berjalan mendampingi timnas Indonesia dan Australia. Presiden IFC, Alex Handrian memprediksi akan ada sekitar 5.000 lebih supporter timnas Indonesia di Sydney. Garuda Australia bahkan menyematkan Sydney Kandang Garuda dalam kampanye mereka membuat Sydney Football Stadium agar bisa menyerupai SUGBK sebagai kandang timnas Indonesia. 5.000 lebih kalau dari perkiraan saya, untuk supporter timnas Indonesia yang hadir, kata Alex Handrian saat dihubungi awak media. Melihat sisa tribun dan data dari Garuda Australia, tambahnya. Ketum PSSI, Erick Thohir memastikan pihaknya mengusahakan supporter timnas Indonesia bertambah di Sydney Football Stadium. Kembali kita terus mendorong bagaimana dari pihak Australia bisa membantu juga membuka akses untuk penjualan tiket, kata Erick Thohir pada 1 Maret 2025 lalu. Memang kemarin mereka itu sistemnya dijual duluan nanti insya Allah dibuka lagi. Memang animonya luar biasa, terima kasih, tambahnya. Sydney Football Stadium venue dari laga Australia versus timnas Indonesia sendiri mampu menampung sekitar 45.000 supporter. Ini bagian juga kita menunjukkan bahwa kita negara yang besar juga, ujar Erick. Jadi kalau supporter kita datang tentu tuan rumah juga. Ini bagian yang saya rasa juga kami dari PSSI berusaha membantu maksimal, tambahnya. Bagaimana menurut kalian?